Saudaraku, pernahkah kamu terbangun dengan sensasi aneh? Bukan sekadar kaget, tapi rasa dingin yang menempel di kulit. Seolah-olah kamu baru saja dilepaskan dari sesuatu yang padat dan beku. Mungkin ada sisa debu kapur di tengkukmu, atau aroma cat minyak yang masih menusuk hidung, padahal kamu tidur di kasur yang empuk. Itulah residu dari mimpi terperangkap. Sebuah pengalaman bawah sadar di mana wujudmu, jiwamu, dipaksa menyatu dengan benda mati. Dinding yang keras, lemari yang sesak, atau bahkan kanvas lukisan yang membingkai senyum palsu. Kamu ada, tapi kamu tidak bisa bergerak. Kamu bernafas, tapi kamu tidak punya ruang. Ini bukan sekadar mimpi buruk biasa. Ini adalah jeritan sunyi dari sukma yang terpasung. Mari kita telusuri lorong waktu, menggabungkan kearifan Nusantara dengan bisikan ilmu jiwa modern untuk memahami mengapa jiwamu memilih penjara yang paling kaku. Bagian 1. Kearifan leluhur, ikatan tak terlihat. Dalam tradisi primbon Jawa, mimpi terperangkap di dalam benda mati, khususnya struktur bangunan seperti dinding atau tiang, seringkali diartikan sebagai pertanda sengkala atau ikatan karma yang belum terurai. Leluhur kita percaya bahwa objek-objek tersebut memiliki energi penunggu atau menjadi simpul dari janji yang pernah diucapkan, baik oleh kita sendiri maupun oleh garis keturunan kita. Jika kamu terjebak di dinding atau fondasi, orang tua dulu akan mengatakan bahwa kamu sedang terbebani oleh pusaka rumah. Dinding adalah simbol fondasi, tradisi, dan batasan keluarga. Mimpi ini bisa menjadi peringatan bahwa kamu sedang menanggung beban utang leluhur, atau bahwa kamu terlalu kaku dalam mengikuti adat istiadat hingga kamu kehilangan bentuk dirimu sendiri. Kamu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur yang menopang. Namun struktur itu tidak mengenalmu sebagai individu, hanya sebagai pilar. Ini adalah tanda bahwa ada musuh dalam selimut yang bukan berupa orang, melainkan berupa norma yang terlalu mencekik. Jika kamu terjebak di dalam lukisan atau cermin, ini adalah peringatan yang lebih halus dan mistis. Leluhur percaya bahwa lukisan atau cermin adalah gerbang dimensi lain. Terperangkap di dalamnya berarti jiwamu sedang dipermainkan oleh ilusi atau fatamorgana. Ini sering dikaitkan dengan pamrih, keinginan tersembunyi, atau kesombongan yang berlebihan. Kamu terlalu fokus pada penampilan luar, pada bingkai yang indah, sehingga esensi dirimu yang sejati, catatan di balik kanvas, sedang sekarat. Kamu terikat pada persepsi orang lain, dan kini persepsi itu telah menjadi penjara permanenmu. Bagian 2. Psikologi modern, panggilan untuk batasan. Jika kearifan kuno melihatnya sebagai ikatan spiritual, psikologi modern melihatnya sebagai krisis identitas yang mendalam. Objek tempat kamu terperangkap adalah metafora paling jujur dari kondisi mentalmu saat ini. Jiwa sedang menolak lingkungannya. 1. Krisis batasan diri, the wall syndrome. Mimpi terjebak di dalam dinding atau beton adalah manifestasi ekstrim dari hilangnya batasan diri, boundaries. Dalam kehidupan nyata, kamu mungkin merasa terlalu terintegrasi. Kamu telah membiarkan pekerjaan, pasangan, atau peran keluarga menyerap seluruh identitasmu. Kamu tidak lagi tahu di mana kamu berakhir dan peranmu dimulai. Kamu telah menjadi ekstensi dari kewajiban, bukan subjek yang mandiri. Kelelahan emosional, burnout. Kamu merasa tidak bisa bergerak maju, namun juga tidak bisa mundur. Kamu kaku, dingin, dan tidak punya ruang untuk bernafas. Dinding mewakili rutinitas yang monoton yang telah mengubahmu menjadi batu yang diam. Ini adalah alarm bawah sadar yang mengatakan,
Keluarkan aku dari peran ini. Aku butuh ruang untuk menjadi diriku sendiri, bukan hanya menjadi fungsi bagi orang lain. 2. Keterikatan pada citra, the painting trap. Terjebak di dalam lukisan, bingkai atau objek yang indah namun statis, berbicara tentang bahaya validasi eksternal. Secara psikologis, ini berarti hidup demi pandangan orang lain. Kamu telah menciptakan citra diri yang sempurna, lukisan yang indah. Namun untuk mempertahankan citra itu, kamu harus mengorbankan keaslianmu. Kamu terperangkap dalam performa, dan kanvas itu adalah panggungmu yang mencekik. Ketakutan akan kehancuran. Jika kamu keluar dari bingkai, kamu takut akan hancur atau tidak dikenali. Kamu merasa bahwa kebahagiaanmu bergantung pada seberapa baik kamu terlihat di mata dunia, bukan seberapa autentik kamu merasa. Ini adalah bisikan jiwa yang merana. Aku lelah menjadi patung yang dipuja. Aku ingin menjadi manusia yang berantakan, tapi bebas. Bagian 3. Refleksi dan pemecahan. Mencari retakan. Jangan takut pada mimpi ini. Ia adalah kompas yang menunjukkan di mana jiwamu membutuhkan retakan untuk bernafas. Mimpi terjebak adalah panggilan untuk mendefinisikan ulang dirimu. Pertama, kenali enjara. Tanyakan pada dirimu, objek apa yang paling mewakili situasiku saat ini? Apakah itu dinding kantor yang dingin atau bingkai pernikahan yang terasa palsu? Identifikasi struktur yang menyerapmu. Kedua, cari retakan. Dalam setiap penjara selalu ada retakan. Retakan itu adalah batasan baru yang perlu kamu tetapkan. Jika kamu terjebak di dinding, retakan itu adalah kata tidak yang harus kamu ucapkan pada permintaan yang melampaui batas energimu. Ketiga, menjadi cahaya yang menembus. Dalam tradisi spiritual Nusantara, pelepasan dari ikatan seringkali membutuhkan ritual pembersihan, baik melalui air suci maupun melalui meditasi hening. Secara psikologis, ritual ini adalah waktu hening di mana kamu mendengarkan lagi suara hatimu yang tertindas. Biarkan cahaya kesadaranmu menembus kekakuan benda mati itu. Saudaraku, kamu bukanlah batu, kamu adalah air. Kamu ditakdirkan untuk mengalir, bukan untuk membeku. Gunakan mimpi ini sebagai peta menuju kemerdekaan. Hancurkan dinding ilusi yang kamu bangun, dan keluar dari bingkai yang memenjarakan keindahan sejatimu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.